Akademi Bela Diri Menengah Ketiga resmi umumkan segel tinju besi jadi hadiah untuk siswa teladan Shenzhen. Sebelumnya, pemilik segel tinju besi adalah Ning Yu, anak tunggal pasangan pahlawan. Soal alasan perubahan pemilik segel mendadak, pihak sekolah akan kasih penjelasan lengkap di konferensi pers besok. Nama aku Ning Yu. Orang tuaku adalah pemahat segel terkenal di kota tua sekaligus guru di Akademi Bela Diri Menengah Ketiga. 15 tahun lalu, saat kerusuhan datang tiba-tiba, mereka pilih korbankan diri demi lindungi seluruh kota tua. Untuk hormati pengorbanan orang tuaku, Akademi Bela Diri Menengah Ketiga janjikan akan kasih aku segel tinju besi saat aku dewasa, bantu aku jadi pemahat segel. Tapi siapa sangka, kemarin, kepala sekolah Meng Chengxi tanpa tanya siapapun langsung kasih segel tinju besi ke Shenzhen, anak pemilik yayasan. Begitu dengar kabar ini, aku beberapa kali coba minta penjelasan dari kepala sekolah Meng Chengxi, tapi sekolah malah skorsing aku dengan alasan ganggu ketertiban. Ning Yu, kau sengaja ganggu ketertiban akademi. Mulai hari ini nggak usah datang ke sekolah lagi. Ning Yu, kau ruang apa? Kita harus masuk ke runtuhan sekarang. Ini era perebutan kekuasaan antar ras, era bertarung demi bertahan hidup. Ras manusia lemah, terus ditindas, nyaris punah berkali-kali. Sampai akhirnya dari berbagai runtuhan ditemukan segel yang punya kemampuan khusus. Barulah ras manusia pelan-pelan bisa berdiri tegak. Dan manusia yang kuasai segel disebut pemahat segel. Kami sudah dapat info, di runtuhan ini ada segel kelas premium. Walau nggak sebanding segel tinju besi kelas domba, tapi jauh lebih baik dari segel biasa. Ning Yu, kami semua sahabat baik orang tuamu pernah dapat bantuan dari mereka. Hari ini kami para paman pasti bantu kau jadi pemahat segel. Terima kasih, Paman Petika. Kau ikut di belakang kami. Hati-hati ya. Kalian harusnya mulai sekarang. Ning Yu, apa maksudmu? Kami nggak ngerti. Sejak masuk gua, langkah kalian bertiga nggak pernah berhenti. Kayaknya sudah sering lewat sini ya. Walau sering lewat, itu nggak buktikan apa-apa kan. Katanya cari segel, tapi pas lewat beberapa persimpangan, kalian sama sekali nggak mau periksa. Yang paling penting, sebelum masuk sini, aku sudah cari tahu di Museum Segel, runtuhan ini sudah lama ditinggalkan. Mana mungkin ada segel? Ternyata kau cukup pintar juga. Sayang, orang yang terlalu pintar mati duluan. Siapa yang suruh kalian bunuh aku? Shenzhen atau Meng Chengxi? Nggak ada salahnya kasih tahu. Puan Muda Shen kasih kami 10 juta per orang, suruh kami kubur kau di gua ini. Jangan salahkan para paman. Orang tuamu memang berjasa pada kami, tapi itu sudah masa lalu. Demi kesejahteraan para paman, kau harus pergi sekarang. Kami akan kasih kau kematian yang cepat. Kalau begitu, jangan salahkan aku juga. Sial, ini asap lebur tulang. Cepat lari. Bocah sialan ini mau lebur kita jadi air. 3 orang bodoh. Aku sudah curiga kalian. Mana mungkin aku nggak siap? Tubuhku. Bocah sialan, mati kau. Pemahat segel. Jadi kau sudah aktifkan segel? Ini semua berkat Tuan Muda Shen yang kasih aku segel biasa. Walau nggak bisa pakai kemampuan khusus, tapi tubuhku puluhan kali lebih kuat dari orang biasa. Kau curiga juga nggak ada gunanya. Walau pemahat segel terlemah sekalipun, buat kau tetap jadi lawan yang nggak bisa dikalahkan. Sepertinya aku memang akan mati di sini hari ini. Bocah licik sialan. Nyaris saja aku kecelakaan bodoh. Sekarang aku kirim kau temui orang tuamu yang sudah mati. Selesai. Apa? Dia langsung hancur berantakan. Ini apa? Itu segel? Astaga! Selesai. Ini aku di mana? Cuma manusia biasa? Siapa yang bicara? Kau siapa? Hidupku sudah mencapai akhir. Bisa atau enggak memikul tanggung jawab dewa dan iblis, tergantung kau sendiri.
Ini. Kehancuran. Kelahiran kembali. Sakit sekali. Lambang Dewa Iblis. Tadi yang tukir di tubuhku adalah lambang Dewa Iblis. Lambang Dewa Iblis menyimpan kemampuan terkuat dari ras dewa dan iblis yang sudah lama punah. Selama aku terus naik level, aku bisa menguasai semua makan ini. Tak kusangka aku dapat berkah di tengah musibah. Bisa dapat lambang yang luar biasa ini. Meski aku baru dapat lambang ini, dan baru aktif 10%. Tapi aku sudah bisa dengan cukup kemampuan. Wujud dewa bisa perkuat tubuh dari ketahanan sekarang dulu. Itu akan kekuatan 10 kali lipat dari kemampuan asli. Coba lihat di sana membuang lagi, dia. Itu. Lambang. Jiwa jahat yang putus asa. Apa itu? Sudahlah. Sudah dapat wujud dewa. Kelangkungan pintu iblis. Dan tinggal lagi pelan-pelan. Konferensi pers besok. Aku akan kasih kalian 7 juta besar. Bagaimana urusannya? Tenang, semut itu sekarang sudah jadi mayat di reruntuhan. Bagus. Aku sudah atur semuanya. Media yang hadir di konferensi pers hari ini semua orang kita. Bukan cuma bisa serahkan lambang tinju besi ke kamu secara resmi, tapi juga aja promosi besar. Setelah hari ini, kamu akan jadi jenius yang terkenal di seluruh kota. Terima kasih kepala sekolah, Neng. Kamu terlalu sopan. Soal pindahku ke Akademi Lambang Menengah 1. Tenang, ayahku sudah bantu urus. Bagus, bagus. Sekarang lihat penampilanku. Semuanya, tolong tenang. Yang paling kalian ingin tahu, pasti kenapa lambang tinju besi tingkat domba diberikan ke Shenjian. Sekarang aku akan jelaskan. Benar, Akademi Lambang Menengah 3 memang sudah janji akan sahkan lambang tinju besi tingkat domba ke Ninyu sebagai penghargaan atas pengorbanan orang tuanya. Tapi di era perang antar ras gini, agar ras manusia jadi kuat, kita butuh master lambang yang benar-benar kuat. Bukan orang yang cuma andalkan jasa orang tua. Jadi, demi bangkitnya ras manusia dan masa depan, sekolah putuskan kasih lambang tinju besi ke Shenjian. Tapi kenapa Sheng Jian bisa dapat lambang tinju besi? Jangan-jangan karena ayahnya pemilik Akademi Lambang Menengah 3? Tentu tidak. Ini karena Sheng Jian sendiri yang kuat. Fisik Sheng Jian sudah melampaui orang biasa 6 kali lipat. Apa? 6 kali lipat orang biasa. Artinya Sheng Jian bisa langsung aktifkan 6% begitu serap lambang tinju besi. Ini jenius beneran. Bahkan di seluruh orang yang dia termasuk ya kebaik. Pantas Akademi Lambang Menengah 3 ubah keputusan. Kalian orang biasa, iri saja sana. Lagi pula, soal ini kami sudah minta pendapat Ninyu. Dan dia setuju. Oh, begitu. Mingyu sudah setuju? Mau tidak setuju, juga susah. Shen Jian kan jenius. Dia tidak bisa halangi orang berbakat. Siapa bilang aku setuju? Ninyu. Kok dia datang? Jangan-jangan mau halangi keputusan sekolah? Orang ini masih hidup. Kepala sekolah Meng, sejak kapan aku setuju kasih lambang ke dia? Mingyu, demi masa depan ras manusia, kamu pasti setujukan Shen Jian kan jenius dengan fisik 6 kali lipat orang biasa. Benar, abangnya tadi. Jadi yang aku yang benar. Lagi pula orang tuamu sudah lama meninggal. 6 kali lipat orang biasa. Kuat ya? Dasar bodoh. Bukan cuma kuat. Langka banyak.
Di seluruh kota bumi terbangun kurang dari 10 orang. Jadi, cuma Sheng Jian yang bisa maksimalkan lambang tinju besi. Benarkah? Kalahkan aku, lambang tinju besi jadi milikmu. Kalahkan aku, dan tanda tinju besi jadi milikmu. Apa? Ning Yu mau menantang Shen Jian? Dia gila ya? Lihat penampilannya, lebih lemah dari orang biasa. Dari mana dia dapat keberanian menantang Shen Jian? Judulnya udah aku siapkan nih. Tuan muda Shen Jian yang berkasa hajar habis sampah Ning Yu. Siap, tunggu aku. Aku juga mau kepala meeting tinggikannya. Dasar semua kecil, berani cari mati sendiri. Jangan salahkan aku kalau begitu. Najis. Tunggu, aku juga mau bikin bertanya. Fisiknya kuat banget. Ning Yu ini kayaknya nggak bisa tahan satu pukulan pun. Badut ya, tetap badut. Tunggu aja tontonannya. Aku bakal matahkan keempatmu. Dia tahu nggak bisa muncul di depanku selamanya. Mustahil. Itu kekuatan tanda. Kau berhasil aktifkan tanda? Apa? Ning Yu aktifkan tanda? Dia dapat dari mana? Sialan. Kok bisa? Kaget kan? Kenapa aku masih hidup? Kau mau apa? Jangan bunuh aku. Ning Yu, hentikan! Kepala sekolah nek. Kalau Anda maju satu langkah lagi, aku mungkin nggak bisa nahan untuk bunuh dia. Bukan ini tekanannya gimana sih? Kok aku bisa ketakutan sama pemahat tanda pemula? Tenang, aku belum mau nyawa anjingmu. Tanda tinju besi boleh kau simpan. Tapi ingat baik-baik, itu pemberian dari aku. Sampah. Harus punya kesadaran sebagai sampah. Genius. Cuma segitu? Jiwa jahat yang putus asa. Sepertinya sudah ketemu. Ini dia tempatnya. Gedung tes kekuatan tanda. Bisa tes cepat progres aktivasi tanda sendiri. Dan tingkat kekuatan kemampuan tanda. Mau tes kekuatan tanda? Ya, Gaya tes 300. Bayar, terus pilih ruangan dan masuk. Mau mulai tes? mulai. Aktivasi tanda 1%. Mencari kendasnya wajib untuk ujian Anda. Ras manusia ular. Salah satu ras musuh manusia. Cirinya cepat. Bakat lain belum ditemukan. Habisi! Selamat mengalahkan ras manusia ular. Lanjutkan. Lanjut. Dua manusia ular akan serang bersama. Hati-hati. Kurang seru. Lagi. Terus banteng dia. Dari 10 figuras terkenal dengan kekuatannya. Punya bakat serangan banteng. Memang lebih kuat dari ras ular tadi. Tapi aku jadi paham kekuatan tanda sendiri. Karena tanda dewa iblis. Kekuatan tandaku jauh lebih kuat dari tanda lain. Coba tanpa aktifkan mode dewa. Bisa sampai tahap berapa? Habisi! Lagi! Nenek ya, lihat. Ada apa? Orang ini tembus tahap super cepat. Secepat ini tembus tahap? Walau cuma bayangan ras asing, kecepatannya tidak sampai sepertiga ras asing asli. Tapi kecepatan ini keterlaluan. Kayaknya remaja 17-18 tahun. Asing banget. Baru masuk belum 20 menit. Belum 20 menit? Jangan-jangan pemahatan di level 1? Kau yakin gak kenal? Aku yakin, penglihatan dari level 1 udah di rakit lama cuma segitu. Aku kenal semua. Aku langsung telepon bos. Ini pasti seorang genius. Ras ikan pisau. Penguasa pedang alami. Bakatnya ahli pedang. Tahap 12. Sudah setara pemahat tanda level 1. Akhirnya bisa bikin aku semangat.
Mode dewa. Aktif. Belum cukup. Lanjut. Lagi. Terus dong. Tidak ada 5.000. Kenapa begini? Jangan-jangan senang sehais? Tidak mungkin. Sudahlah. Cukup sampai di sini hari ini. Paling tidak aku tahu kecepatanku yang sebenarnya sekitar master pola level 1. Akhirnya berhenti juga. Berhasil lewati 30 level. Bisa dipastikan, anak muda itu pasti master pola level 1. Kenapa bos belum datang? Teman muda, bisa tunggu sebentar? Bos kami segera tiba. Dia mau bicara denganmu. Hah? Bicara apa? Dengan salah paham. Potensi yang kau tunjukkan benar-benar luar biasa. Bos kami sangat tertarik. Maaf, aku tidak tertarik. Bos ini kakinya patah apa gimana sih? Orang gimana? Di mana orangnya? Sudah pergi dari tadi. Dengan kecepatan gitu, mau makan kotoran pun sudah dingin. Aku langsung datang begitu selesai urusan di sekolah. Kenapa kalian tidak menahannya? Kami mau makan. Tapi sanggup? Dia itu master pola level 1. Bos, kau sebagai kepala Akademi Pola Menengah Pertama, tidak menghargai jenius seperti itu, pantas saja posisimu goyah. Omong kosong! Seluruh kota Jumin tahu aku Chu Jinghong menghargai jenius. Kalau tidak, aku tidak akan buka alat di sini. Kalau bukan karena merekrut beberapa jenius dari Akademi Pola lain. Sampai atasan tidak suka. Aku sudah naik jabatan dari dulu. Iya. Tapi kali ini kau memang terlambat. Itu jenius yang berhasil lewati 30 level. 30 level? Astaga! Di seluruh kota Jiumin, anak muda yang bisa lewati 30 level bisa dihitung jari. Di alat ruang tesnya pasti ada rekamannya. Asal tahu wajahnya, aku pasti bisa menemukannya. Kok begini? Kenapa tidak ada reaksi? Karena ilusi dibuat terlalu sering, prosesor tidak kuat. Rekaman tes sudah terhapus semua. Saat ini sedang dalam perbaikan. Sial! Anak itu merusak alatnya. Alat rusak? Berarti keponakan anak itu mungkin lebih dari 30 level. Jenius seperti itu. Aku akan gali tanah pun harus bawa dia ke Akademi Pola Menengah Pertama. Inilah diagram pola yang tersembunyi di dunia mental master pola yang bisa melihat langsung tingkat aktivasi pola. Meski dengan bentuk dewa, bisa capai kekuatan master pola level 1 biasa, tapi baru aktifkan 1% pola, masih sangat kurang. Karena sebagai dengan Shenjian, saya juga dah aku hati. Nanti, aku mungkin akan dari musuh seluruh pemuda Shen. Kalau tidak cepat tingkatkan kekuatan, nasibnya pasti buruk. Tapi mengucapkan untuk mendekat kuasa maka harus cari cara dapat lebih banyak benda cetakan. Gadis cantik, jangan lari lagi. Serahkan perangkat pola padaku. Aku akan perkenankan kau matian cepat. Perangkat pola? Barang spesial yang bisa tingkatkan kemampuan pola drastis. Jumlahnya sangat sedikit, amat langka. Jangan ikutin nenekku. Serangan sekecil itu mau lukai aku. Lucu sekali. Kau tidak tahu diri. Maka matilah kau. Siapa? Bersama rumah ini. Hancur semuanya. Kalau tidak beri penjelasan hari ini, kau akan mati mengenaskan. Master Pola level 1. Bisa habisi 2 Master Pola muda sekaligus. Ini hal yang sangat menyenangkan. Sampaikan beritanya ke semua. Baru dapat kabar. Fanyo, manusia tidak pernah coba sebulan, hari ini kembali kota. Sik 18. Seks yang dibengkuk Master Pola bajingan. Benci manusia, kerjasama dengan ras kalian. Sering gue Master Pola jenius trust manusia.
Bagaimana lebih menjijikkan dari khas alien? Bajingan itu masih berani ngai. Fang You si bajingan itu meski hanya master pola level 1. Tapi licik dan kejam. Sudah bunuh Chen Han. Mesti bajingan sehebat Kuamu pertama. Dia sudah menggulung setidaknya 10 jenius ahli serial. Dan dia lebih suka memburu orang biasa. Kita harus segera menemukan dia, kalau tidak akibatnya parah. Tapi bajingan itu setelah masuk kota, langsung menghindar dari tim pelacak kita. Dan dia pakai segala macam darah langka miliknya buat lolos dari kamera di jalanan. Kita benar-benar tidak bisa mau posisi pastinya sekarang. Atau lupa sekali sedang dan Heping. Menurut identifikasi energi, itu segala macam darah milik Fang Yo. Jalan Heping? Bukannya tempat itu sudah lama kosong? Fang Yo mau ngapain di sana? Tunggu, masih ada orang yang tinggal di sana. Oh, siapa? Ning Yu, anak tunggal pasangan pahlawan itu. Kepala, karena Fang Yo pilih jalan Heping yang kosong. Sepertinya dia tidak mau bikin masalah besar. Bagaimana kalau kita tutup mata saja, supaya tidak membuatnya marah dan jadi lebih parah? Benar, kalau Fang You cuma mau bunuh satu orang, kita tidak perlu memaksanya. Biro Pertahanan sudah kekurangan orang, jangan sampai masalahnya membesar. Emang satu orang bukan manusia? Boleh dikorbankan seenaknya? Untuk bajingan seperti Fang Yo, kita tidak boleh kompromi. Karena kalau kompromi, bajingan itu akan makin menjadi. Lagi pula, orang yang akan kita korbankan adalah keturunan terakhir pasangan pahlawan itu. Dulu mereka yang berkorban melindungi seluruh kota Riming. Masa sekarang kita harus korbankan anak mereka untuk lindungi orang lain? Karena perintah dari petinggi tertentu, para bajingan dari dinas pendidikan selama ini sudah berbagai cara berusaha hapus jasa pasangan pahlawan itu. Biro Pertahanan kita tidak akan jadi sampah yang tidak tahu balas budi. Semua dengar, ikut aku dan hajar bajingan Fang Yo itu. Siap. Dia tahu mau menghindar kemana? Rasa jenius memang nikmat sekali. Cepat tapi tidak kuat. Sombong sekali. Mati kau. Ini yang kutunggu. Apa? Melesek. Anak kecil, kau terjebak. Sekarang aku akan sedot semua tenagamu. Tanpa pakai kemampuan segel memang tidak bisa ya. Bentuk dewa aktif. Ini, segel pecah itu aneh sekali. Sampai membuatku merasa takut. Tidak mau sedot tenagaku? Aku kasih kesempatan sekarang. Ayo. Sialan. Kau berani meremehkanku. Di hadapan kecepatan mutlakku, kau tidak punya peluang menang sedikit pun. Rasakan perlahan ketakutan menunggu kematian. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengikuti kecepatan seranganku? Pasti kebetulan. Lihat bagaimana kau tangkis serangan kali ini. Bentuk dewa, tambahan kekuatan 10 kali lipat. Tidak. Kenapa bisa begini? Kenapa kekuatannya sekuat itu? Di antara jenius muda kota Riming, tidak ada yang bisa sekuat ini. Kabur. Baru lari setelah terluka. Sudah terlambat. Cepat, lebih cepat lagi. Bos, kecepatan kita sudah maksimal. Suruh teman-teman bertahan, yang penting selamatkan orang. Itu Fang Yo, semua bersiap bertarung. Ingat, orang ini sangat berbahaya. Kalian harus hati-hati. Fang Yo sudah keluar dari jalan Heping. Berarti Ning Yu mungkin sudah. Bajingan sialan, memburu ahli segel sudah cukup. Masa orang biasa seperti Ning Yu juga tidak dilepaskan? Kau sudah terkepung, menyerahlah sekarang. Gue tidak ada waktu buat kau. Kau doang yang jago lari ya? Coba lari lagi, coba lagi. Ini. Bos, yakin Mingyu ini orang biasa? Tadinya datang mau selamatkan Mingyu, sekarang yang mau kau selamatkan. Lagi hajar Fang Yo yang terkenal kejam itu di tanah. Sejak kapan Ning Yu jadi ahli segel? Dan langsung dari ahli segel tingkat satu lagi. Bukannya hak warisannya sudah dicabut? Tapi meski begitu, dia tidak mungkin bisa hajar Fang Yo begini.
Ini tidak masuk akal. Aneh? Ini terlalu aneh. Gue tidak tahan lagi. Gue sebagai orang terkenal kejam, kapan pernah dihina begini? Tidak bisa ditahan, sama sekali tidak bisa ditahan. Kalian harus mati semua. Kapsul raksasa? Obat terlarang itu kan sudah dimusnahkan? Kapsul raksasa adalah obat khusus. Setelah diminum, kekuatan ahli segel bisa meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Tapi, efek obatnya membuat ahli segel jadi brutal dan haus darah, berubah jadi monster pembunuh. 100 tahun lalu, obat ini sudah dilarang total oleh manusia. Menyebar semua! Kekuatan Fang Yo sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan lawan langsung. Kalian bantu aku. Sekelompok semut. Mati kalian semua. Ikut aku, taruh nyawa. Kau lupa ya? Kita belum selesai. Kembali! Dia bukan tandinganmu. Kalau kau mau mati, kau duluan kubunuh. Jangan! Jangan pikir karena sudah minum obat, aku takut sama kau. Fang Yo yang sombong itu langsung dihajar 1 pukulan. Itu kan Fang Yo yang beberapa kali lolos dari kepungan Biro Keamanan. Sekarang langsung pingsan begitu saja. Aku nggak mimpikan. Fang Yo semudah itu dikalahkan. Meski aku nggak tahu caranya anak ini mengalahkan Fang Yo, tapi dia pasti jenius terkuat yang pernah kulihat. Mian Yu, atas nama Biro Keamanan, aku berterima kasih kau sudah membantu menangkap Fang Yo, anggota kultus tanpa suku yang terkenal jahat itu. Jenius seperti ini harus dijaga baik-baik hubungannya. Nanti ada kesempatan rekrut ke Biro Keamanan kita. Tidak perlu sungkan, aku kebetulan lewat saja. Rendah hati dan berhati-hati. Kau mirip sekali dengan orang tuamu. Anda kenal orang tuaku? Pasangan pahlawan yang terkenal itu, siapa yang gak kenal? Tepatnya, aku murid orang tuamu dulu. Oh, dulu orang tuaku punya banyak murid, tapi selama bertahun-tahun, yang membantu saat susah sedikit, yang menendang saat jatuh banyak sekali. Hubungan-hubungan itu sudah lama hilang dimakan waktu. Aku sudah bantu kalian tangkap orang kultus tanpa suku. Ada hadiahnya kan? Tentu, tapi perlu waktu untuk prosesnya. Kalau begitu tolong kembali aku setelah prosesnya selesai. Anak ini susah direkrut. Oh iya, temui kepala, dia pasti punya cara. Ini di mana? Orang gila yang kejar aku kemana? Aku selamat? Aku lupa ada orang ini di rumah. Harus cepat urus. Kau yang menyelamatkanku? Ya, makan lalu tidur. Lalu, orang yang kejar aku kemana? Kuat insan, sedang sekat Biro Keamanan. Tidak mungkin. Orang itu termasuk yang kuat kalangan ahli segel tingkat 1. Mana bisa kau mengalahkannya? Dia kuat. Aku nggak ngerasa. Bohongnya keterlaluan. Masih muda kok suka bohong. Lukamu parah. Nggak bisa terus tidur di sini. Meski dia suka bohong, tapi dia orang yang baik dan peduli. Takut aku kedinginan di lantai. Hah? Kok dia jalan ke pintu? Tidur di sini saja. Kau makin nggak ada hubungannya sama aku. Tunggu! Kau nggak mau menyelamatkanku? Kau salah paham. Aku cuma nggak mau kau mati di rumahku. Kurasa aku masih bisa diselamatkan. Sepertinya bukan urusanku. Tunggu dulu. Kulihat kau juga ahli segel. Untuk kita akan kuburu kita.
aku sekarang ngecek untuk sama kayak aku. Aduh, tamuku yang terhormat. Kenapa kau tidur di lantai? Ayo bangun, bangun. Kekuatan penjahat makin kuat, makin susah ditangkap. Dari 10 kasus kejahatan berat belakangan, cuma 1 penjahat tertangkap. Itu pun dengan banyak korban tewas dan luka di Biro Keamanan. Kepala, hal pentingnya harus kuawakan. Kepala, dia harus saya orang. Operasi penangkapan gagal lagi ya. Sudah kuduga, lain alto balon keras. Bukan itu, kami bahas nama Fang Yo. Fang Yo sudah berkali-kali lolos. Udah tahu gagal menangkapnya? Apa? Ulangi lagi. Tidak salah dengar, kami berhasil menangkap Fang Yo. Hahaha, akhirnya kalian mengharumkan namaku juga. Ceritakan padaku, pertempurannya sengit kan? Berapa banyak korban? Pertempurannya memang sengit, tapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban? Kau bercanda? Kami sama sekali tidak bertarung. Ini semua berkat Ming Yu. Ninyu? Anak dari pasangan pahlawan itu? Dengar, saya juga tidak tahu. Kenapa tiba-tiba dia jadi mahasiswa? Yang jelas, kekuatan dan bakatnya itu udah semua agu yang pernah saya lihat. Kayaknya lebay deh. Setahu saya, di kota tua ini ada 5 anak muda yang bisa mengalahkan Fang Yu. Ning Yu bisa lebih kuat dari mereka? Kalau Fang Yo yang sudah minum kapsul raksasa, Apa? Kapsul raksasa? Bukankah itu sudah dilarang? itulah yang aneh. Makanya sudah saya kirim orang untuk menginterogasi Fang Yo. Kali ini pasti dapat petunjuk penting. Bisa jadi bisa tangkap lebih banyak anggota sekte tanpa klan. Tunggu dulu. Maksudmu, Ning Yu mengalahkan Fang Yo yang sudah minum kapsul raksasa? Betul, dan cuma pakai 1 pukulan. Apa? Talenta sekuat ini kenapa tidak kau rekrut? Kau tidak tahu nilai seorang jenius? Selesai boleh, tapi dia sama sekali tidak mau peduli. Itu masalahmu. Siapa suruhmu kamu jelek? Kepala, itu keterlaluan. Hina saja pribadian saya, tapi jangan hina wajah ganteng saya. Lagi pula masih ada peluang. Bisa rekrut lagi pas kasih bonus. Kau benar. Masih ada kesempatan. Begini sudah. Besok saya sendiri ke akademi untuk beri hadiah ke Ning Yu. Tunjukkan kesungguhan Biro Keamanan kita. Tapi ingatkan semua orang. Keluar bilang Ning Yu cuma bantu penyelidikan kita. Jangan sampai bocor dia sendirian kalahkan Fang Yo. Mengerti? Biro Keamanan juga punya harga diri. Omong kosong. Bukan cuma rekrut dia. Kita juga harus lindungi dia. Kalau sekte tanpa klan tahu kehebatan Ning Yu, mereka mungkin akan bunuh dia. Saya tinju besi tingkat domba sangat dahsyat. Tapi menguasainya sepenuhnya sangat sulit. Mati! Kuat sekali. Pantas saja segel tingkat donga. Kekuatan ini sudah mencapai 5% aktivasi peta kekuatan segel. Besok aturkan ujian menara pagoda untuk saya. Saya mau semua orang di akademi lihat kekuatan saya. Baik. Dengan segel tingkat domba, kau pasti bisa pecahkan rekor menara pagoda. Itu pasti. Batalkan keputusan Skorsing untuk sampah Ninyu itu. Besok saya mau hancurkan dia di depan semua orang. Mengerti? Langsung saya atur. Lukamu cuma luka luar. Tidak parah. Ilmu segas. Buka mulut. Kau pernah bayar peran? Tidak pernah. Terus kau kasih obat sembarangan. Tenang. Lama itu guru kembali. Sejak korupua meninggal, bertahun-tahun hidup dalam hinaan. Berkelahi dan luka sudah biasa. Kalau saya kenapa-kenapa, kau harus tanggung jawabmu. Oke, saya tanggung jawab. Cepat buahkan benda CA. Dasar orang perhitungan. Ini. Sensasi ini. Kekuatan sekali buku biasa. Bagus. Seburuk itu? Langsung serap sekarang? Penyerapan benda cetak butuh waktu lama. Paling cepat sehari. Enggak bisa sehari.
Selesai. Secepat itu? Tidak mungkin. Jangan-jangan yang saya kasih itu palsu? Peta segel sudah 2%. Ada lagi, bisa tukar dengan saya. Snaris, kau kan pemahat segel. Tidak punya cara dapat benda cetak? Tidak ada. Mustahil. Setiap pemahat segel bisa dapat benda cetak dari misi di akademi. Kau pasti tahu. Saya baru jadi pemahat segel kemarin. Entah saja. Kamu masih sombong bilang menang lawan paman mesum itu. Nggak tahu malu. Apa semua akademi bisa dapat benda cetakan dengan menyelesaikan misi? Ya jelas. Ini kan hak semua pemahat segel di akademi. Sayang aku diskors, jadi nggak bisa balik ke akademi. Akademi sudah mencabut hukumanmu. Besok datang tepat waktu. Terlambat tanggung sendiri. Wah, baru ngantuk udah ada yang hasil bantal. Itu kan Ningyu? Kenapa dia balik lagi? Katanya akademi sudah cabut hukumannya. Lagian Shinjian juga sudah aktifkan segel yang dulu punya dia. Betul juga. Kalau nggak balikin dia, nama akademi jadi jelek. Kalau bukan buat latih Shenjian dan dapetin lebih banyak benda cetakan, aku juga males balik ke akademi. Udah, lupain dia. Tinggal dia Shenjian lagi naik nafsu. Dan dia sudah dapat beberapa benda cetakan. Ayo kita lihat. Masa sih? Shenjian baru aktifkan segel tapi sudah jago banget? Lihat sendiri kan tahu. Benda cetakan. Shenjian. Dua hal yang paling aku perhatikan ada di sana. Wajib ke sana. Menara Futu adalah harta akademi. Ada 9 lantai. Tiap lantai dijaga oleh penjaga kuat dari energi segel. Kalau kekuatan dan potensi kurang, pasti terluka. Tapi kalau bisa kalahkan penjaga, bisa dapat benda cetakan. Makin tinggi lantai, makin bagus hadiahnya. Shenjian bisa cepat sampai lantai 4. Antar saja segel tingkat domba, potensinya luar biasa. Dari setiap luas satu lantai menara Futu, dapat benda cetakan. Cocok banget buat aku. Ini Direktur Huang. Ningyu, lama tidak bertemu. Kenapa Anda jadi petugas kebersihan? Direktur Huang, namanya Huang Chen, kepala pengajar akademi. Juga satu-satunya orang di akademi yang peduli sama aku. Jangan-jangan karena dulu Anda nggak setuju kasih segel ke Shenjian? Waktu Meng Chengzi seenaknya kasih segel ke Shenjian, cuma Huang Chen yang berani bela aku. Dia mau minta keadilan buat aku, sampai berantem sama rektor Meng Chengzi, hampir adu jotos. Tapi hasilnya tetap nggak bisa cegah segel diambil. Meng Chengxi yang berbuat? Dia punya hak apa buat hukum Anda? Dalam beberapa hari, Paman Huang dari direktur jadi petugas kebersihan. Paman Huang kena gini gara-gara nolong aku. Ini keputusan Dewan. Keluarga Shen. Tadinya Dewan mau pecat aku. Aku sendiri yang minta tetap di sini. Asal bisa lihat murid-murid tumbuh. Jadi petugas kebersihan gak masalah. Tenang saja. Kehadiran ini pasti aku balikin buat Anda. Lantai 6. Shenjian pecahkan rekor, dia memegang rekor baru. Dan gak ada yang bisa ngalahin dia. Pasti. Soalnya potensi segel tingkat domba memang luar biasa. Dia masih bisa lanjut. Sayang, gak bisa lanjut lagi. Tapi dia sudah hebat banget. Soalnya baru jadi pemahat segel. Segel tingkat domba mengerikan. Shenjian, panutan kita. Ya, rasanya seperti ini. Aku ini raja. Siapapun itu, bakal aku injak. Ini saat kamu paling sombong. Rasakan kekalahan. Siapa? Aku. Hari ini bukan cuma buat jiwa jahat putus asa, tapi juga buat tagih hutang buat Direktur Huang. Aku memang lagi ceritamu. Sampah. Kamu sendiri yang datang. Hari ini aku hancurkan kamu. Katanya Ningyu juga jadi pemahat segel. Dan dia pernah hajar Shenjian. Musuh ketemu, pasti berantem. Shenjian kan segel tingkat domba. Ningyu cuma bisa dipukuli. Jadi mati sendiri. Salah siapa?
Akademi larang tawuran. Aturan akademi bisa atur aku? Kamu berani langgar aturan? Nggak takut akademi keluarkan kamu? Walau bapak kamu ketua dewan, nggak bisa lindungi kamu. Gue nggak langgar aturan. Aku mau duel sama Ningyu. Akademi setuju? Karena Shen Jian dan Ning Yu punya masalah. Akademi izinkan mereka duel. Asal nggak sampai mati. Yang lain jangan ikut campur. Aturan sekolah bisa dilanggar begitu? Rektor jelas bela Shen Jian. Aturan akademi bisa dilanggar sesuka hati begini? Kepala akademi jelas-jelas memihak Shen Jian. Mau bagaimana lagi? Di hadapan keluarga Shen, Ningyu cuma semut yang bisa diinjak kapan saja. Rencana berhasil. Sekarang aku bisa menghancurkanmu dengan terang-terangan. Ningyu, aku tanya, kau takut tidak? Segel tingkat domba, sekuat ini. Menghancurkanmu. Cukup satu pukulan. Kalau mau bikin pohon putus asa, harus buat dia percaya diri dulu. Kalahkan dia saat paling percaya diri. Barulah rasa putus asanya maksimal. Aku temani dia main-main dulu. Mau menghindari seranganku? Mimpi kali. Kekuatan destruksinya gila. Serangan squad ini sudah mendekati Master Segel tingkat 1. Ningyu dalam bahaya besar. Kekuatan segelku jauh melebihi master segel lain. Walau baru habiskan 2% pada kekuatan segel. Tapi kekuatan dasar yang bisa kukeluarkan harusnya mencapai sekitar 6%. Dari serangan Shen Jian tadi, kekuatan yang dia tundukkan, aktivasi kekuatan segelnya cuma mencapai 2%. Segel tingkat domba selama ini Bisa menahan pukulanku. Kau sampah ini lumayan juga. Tapi, sampai di sini saja. Gila! Ningyu bisa bertahan lama melawan Shen Jian. Jangan-jangan tingkat segelnya sama dengan Shen Jian? Tidak mungkin. Segel tingkat dunga di kepala lama ini bisa dihitung jari. Ningyu tidak mungkin tak. Dia pasti pakai alat khusus untuk bertahan. Lihat, dia juga diserahkan oleh Shen Jian. Dalam posisi A. Wah, itu sampai dia idahkan. Sialan. Orang ini kayak anjing yang tidak bisa mati. padahal bisa kukalahkan dengan satu pukulan. Tapi harus jaga kondisi hampir kalah tapi dia kalah. Ini benar-benar menguji kemampuan aktingku. Tapi, sudah waktunya selesai. Bocah. Akhirnya tidak tahan juga. Sama. Ningyu kalah juga. Semut walaupun berjuang keras tetap saja semut. Sampah rendahan yang tidak tahu diri. Kau pikir kau pantas melawanku? Kena satu pukulanku, kau tidak bisa berdiri lagi. Sekarang, aku akan hancurkan semua tulangmu satu persatu. Bikin kau menderita. Tidak bisa lagi. Apa? Aku senang sekali. Kau? Shen Jian gelempar Ningyu. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Kau terkena pukulanku. Bagaimana bisa masih punya gerakan lawan? Sanganmu cuma kayak gigitan nyamuk. Sampah macam kau berani menghina aku? Mati kau! Tinju bayangan pembunuh. Itu teknik segel. Shen Jian sedang memakai teknik segel. Tidak masuk akal. Kau lah misbah. Ningyu tidak punya peluang menang. Teknik sejong adalah cara serangan khusus yang dipelajari mata segel sesuai kemampuan segel mereka. Sesuai dengan kemampuan segel mereka. Tadinya mau sembah teknik segel sebagai kelas. Tapi kau sampah ini buat aku marah. Sekarang mati kau! Cuma gaya-gayaan doang. Teknik segel diajukan. Bagaimana bisa? Aku tidak merasakan keistimewaan dari segel Ningyu. Ini kartu asmu? Sampah. Ini tidak nyata. Sampah. Katakan padaku. Bagaimana bisa begini? Walau tidak bisa bunuh kau, tapi bikin kau cacat. Harusnya tidak masalah. Berhenti! Huang Chen, kau lancang! Orang lain duel adil. Kau malah ikut campur. Tidak malu? Benar, Alani. Ini ya. Semua orang tidak boleh ikut dapur. Kenapa sekarang ingkar janji?
Namanya juga anak keluarga Shen. Kepala akademi harus dia juga. Omong kosong. Kepala akademi turun tangan pasti ada alasan. Aku yakin. Ning Yu itu pasti pakai cara curang. Apa yang setelah dia? Ning Yu, lebih baik kau lepaskan Shen Jian. Kalau tidak tanggung sendiri. Baiklah. Kau tahu dia juga. Apa? Kau? Ambil. Ning Yu, kau sudah gila. Berani serang teman sendiri. Aku akan beri pelajaran atas nama akademi. Ini duel. Selama tidak mati, tanggung sendiri. Shen Jian adalah jenius yang pecahkan rekor menara akademi. Dia harapan terbesar masa depan akademi. Shen Jian adalah jenius yang memecahkan rekor menara foto akademi. Dia harapan terbesar hari di masa depan. Tapi jenius seperti itu malah dia mukai parah. Bahkan bisa mempengaruhi latihan di masa depan. Ini buat seluruh akademi. Bahkan bangsa manusia adalah kerugian besar. Apa dia tidak harus dididik dengan baik? Benar. Shen Jian itu jenius yang sangat bermanfaat. Apa Ning Yu bisa dibandingkan? Kalau masa depan Shen Jian terpengaruh, nyawa dia pun tidak cukup buat tebus. Dia cuma sampah. Kunun saja bisa kalahkan Shen Jian. Harusnya dia dibuang ke tempat sampah. Dia cuma naik ke lantai 5 menara foto. Pantas disebut jenius. Kalau aku naik lebih tinggi dari dia, kalian harus panggil aku bapak dong. Tutup buat kamu. Bagus. Kamu itu apa sih? Tanpa sebanding dengan Shen Jian. Kamu bisa menang di Shen Jian. Pasti pakai cara kotor. Jangan sok hebat. Kamu tahu betul. Apapun alasan kamu, kamu tidak berhak menyentuh aku. Karena kamu yang langgar aturan. Bocah, aku bisa kasih kamu kesempatan. Kalau kamu tidak bisa naik lebih tinggi dari Shen Jian di menara foto, biarkan aku yang urus kamu. Bagaimana? Jangan terima. Benar foto tidak menerima. Baiklah. Ini kamu sendiri yang cari mati. Kamu terlalu gegabah. Menara foto menguji potensi segel. Semakin besar potensi, semakin tinggi langkah yang bisa dicapai. Segel kutu positif milik Shen Jian adalah yang terkuat di seluruh kota Jiumin. Di atas kutu positif, kota Jiumin belum pernah punya. Tenang, di ruang, aku yakin. Percaya diri bukan sombong. Kukira kamu orang pintar. Ternyata bodoh seperti babi. Siapa yang babi? Sebentar lagi kita tahu. Sekarang Shen Jian kalah lagi. Benda cetak di menara foto. Persis yang aku butuhkan. Tombak masih ada. Ras asing mundur. Ini penjaga yang kebentuk dari kekuatan segel. Mirip manusia sungguhan. Dan dari kata-katanya, sepertinya dia guru pejuang lawan ras asing. Ini seperti program yang sudah diatur. Begitu ada yang masuk, program itu aktif. Tapi apa sih yang ada di menara foto? Yang begitu misterius, sampai badan segel di saudara selama ini. Ditabur. Kekuatan hatinya lemah. Tapi sepertinya punya tekanan alami pada segel. Pantas butuh potensi segel. Kalau potensi segel tidak cukup, bahkan 10 kepala pun tidak bisa keluar. Hah? Hancur! Benar ini benda cetak. Cuma kekuatan segel di dalamnya dibanding Leontin dari Liu Yike. Ada selisihnya. Kalau memang diatur seperti program, apa penjaga lantai 1 akan muncul lagi? Kalau kalahkan lagi, apa bisa dapat benda cetak lagi? Tombak masih ada. Dia muncul lagi. Persis seperti dugaanku. Muncul lagi bisa dapat benda cetak lagi. Tidak tahu bisa terus muncul atau tidak. Lanjut. Lihat berapa kali lagi bisa muncul. Sedikit-sedikit cari buit. Sudah 1 jam. Masih di lantai 1. Dia memang sampah tanpa potensi. Tadi aku masih ragu. Sekarang sudah pasti. Dia menanggai Shen Jian. Pasti pakai cara curang. Ini seru nih. Dia bunuh diri sendiri. Selama ini tidak lewat lantai 1. Benar-benar bodoh dan tidak sadar diri. Begitu dia keluar, aku akan serahkan dia ke keluarga Shen. Jadi keluarga Shen tidak akan salahkan aku. Begitu Ning Yu keluar dari menara foto, mesti harus musuhan dengan Meng Chengxi. Aku akan bawa dia pergi.
Kau tidak begitu mengsisakan dia, tua kasihan. Bahaya besar. Kali ini tidak benda cepat lagi. Berarti benda cepat maksimal bisa didapat 2 kali per lantai. Sayang sekali. Selanjutnya, aku tahu cara mainnya. Jangan buang waktu lagi. Aku umumkan. Ning Yu dikurung dulu. Menunggu keputusan. Ning Yu belum dikeluarkan dari menara Futu. Tantangan belum selesai. Sampah yang terus di lantai 1. Bisa ada kejutan apa? Selama Ning Yu belum dikeluarkan, belum dianggap selesai. Wang Ken, kamu masih berharap sama bocah itu? Dengar baik-baik. Bocah ini... Lihat lantai 2. Lantai 2 menyala. Lantai 2 menyala. Ning Yu sampai lantai 2. Hah? Lantai 2 sudah batas maksimal buat dia. Apa? Lantai 3? Sakit nggak mukanya ditampar? Wah, lantai 4. Ini kenapa? Lantai 4 juga menyala. Inilah yang namanya kejutan. Penjaga muncul lagi rata-rata setiap setengah jam. Aku cuma perlu selesai dalam setengah jam. Sampai mengalahkan penjaga lantai 8. Lalu balik ke lantai 2. Bisa sambung terus tanpa buang waktu. Soal lantai 9 yang tertinggi, itu pasti sumber kekuatan menara Futu. Bisa diserang paling akhir. Lantai 5. Satu pedang di tangan, habisi semua ras asing. Tebas. Bunuh! Mulai berat nih. Kayaknya harus keluar tenaga penuh. Hancur. Lantai 6. Dia lewati level lebih cepat dari aku pipis. Orang ini monster apa? Di mana nih? Potensi Ning Yu jauh melebihi perkiraan aku. Aku nggak bisa biarkan anak sialan ini rusak rencana promosiku. Harus singkirkan dia. Astaga, dia naik ke lantai 8. Masa sih? Potensi begini, Shenjian nggak layak angkat sepatunya. Kenapa ini? Kenapa lampu lantai 8 mati? Semua mati. Ini kenapa? Padahal Ning Yu udah sampai lantai 8. Kau tiba-tiba turun ke lantai 2? Dia lagi ngapain sih? Kalian kembali. Apa maksudnya? Penjaga lantai ini beda. Kayaknya mereka punya ingatan seperti orang hidup. Coba lagi. Kalian kembali. Senang bisa lihat kalian lagi. Ini kenapa? Mereka siapa? Kata-kata ini maksudnya apa? Sepertinya mereka beneran nyapa aku. Tapi aku nggak kenal mereka. Jangan-jangan semua jawaban ada di puncak. Lantai 9. Ini dunia lantai 9? Dua kepala raksasa ini berdarah. Dewa dan iblis mati, ras manusia harus musnah. Ras manusia kecil seperti semut, berani melawan kami, harus mati. Ras manusia lemah tanpa bakat. Ras paling rendahan harus mati. Ras manusia tahu diri lemah, tapi bermimpi lawan semua ras harus mati. Harus mati, harus mati. Tolong! Lari! Tolong! Ini sialan bangsa! Tamat? Semua sudah berakhir?
ras manusia mau musnah, kami mati duluan. Bunuh! Ras manusia kehilangan perlindungan dewa dan iblis, tapi kami tak pernah menyerah. Suatu hari, kami akan rebut kembali tanah yang hilang. Dan bunuh semua ras asing yang berani menyerang. Aku yakin hari itu tak lama lagi. Aku paham sekarang. Tanda dewa dan iblis yang kuaktifkan beresonansi dengan menara Futu membuatku lihat masa lalu paling kelam ras manusia. Para penjaga yang terbentuk dari kekuatan itu dulunya adalah pahlawan yang berjuang untuk ras manusia. Sekarang, ras manusia masih ditindas ras asing. Aku akan pakai kekuatan dewa dan iblis bunuh semua ras asing yang berani menyerang. Untuk diriku sendiri. Dan agar ras manusia tetap ada. Ini. Dia sampai puncak menara Futu. Nggak masuk akal. Astaga, bakat apa ini? Harus aku rekam ini. Mau kunggah ke media sosialku. Menara Futu. Di akademi kedua ada orang berbakat sekuat ini. Dia itu. Beneran dia. Bos, pemuda itu sudah ketemu. Mencapai puncak menara Futu. Menghentikan tinggal Sega Mingyu setidaknya melampaui tingkat domba. Cepat, aku akan kedua. Kita harus merekrutnya. Mendapat kekuatan kami, berarti di masa depan harus masuk jalan tungguan. Membunuh 100 ras asing. Bersediakah? Beraniakah? Dalam tungguan, juga disebut dalam tulang putih. Itu adalah salah satu wilayah paling misterius dan paling berbahaya di seluruh dunia. Konon di sana tersimpan rahasia untuk memperkuat ras. Sehingga setiap kali dibuka, semua ras akan mengirim orang masuk untuk menjelajah. Ras manusia juga tidak terkecuali. Hanya karena lemah. Setiap kali tim penjelajah ras manusia ke jalan tongguan selalu dimusnahkan oleh semua ras di pintu masuk. Tidak pernah ada yang benar-benar masuk ke dalamnya. Jika aku bisa pergi ke dalam tungguan, pasti akan menggunakan 100 kepala ras asing untuk melatih arwah para pendahulu. Bagus sekali. Jangan-jangan karena Ningyu, apa yang dia lakukan? Jangan-jangan legenda itu benar? Menara Futu memang salah satu wadah untuk nanggung arwah pahlawan ras manusia. Jika ada orang yang mendapat pengakuan arwah, Menara Futu akan hancur dengan sendirinya. Menuangkan sisa kekuatan ke dalam tubuhnya. Entah benar atau tidak, becak sialan ini tidak boleh dibiarkan hidup. Meski kekuatan itu hanya membantu memetikan jaringan segelku hingga 5%. Tapi membentuk kekuatan bernama Sha untukku. Sha adalah keberadaan khusus yang dipahami para arwah pahlawan dari medan perang. Tidak hanya bisa menyatu dengan kekuatan segel, membuat kekuatan segel menguat. Tapi juga bisa menjadi penentu musuh. Ini juga alasan mengapa segel ditekan di dalam menara Futu. Sayang, kekuatanku sekarang terlalu rendah. Hanya bisa untuk dengan saya. Tidak bisa menguasainya. Saya diam merusak harta berharga akademi. Maka ini pula sama bisa berdirimu. Hentikan! Kau bisa mati sekarang. Ini apa? Kau berani menyentuhku. Tidak! Dekaka, apa yang membuatnya begitu ketakutan? Dia yang menyerang Mingyu duluan. Kok malah ketakutan sendiri? Aneh sekali. Aura Sha yang kubentuk tadi membuat Ming Qingxi kabur ketakutan. Kekuatan ini sangat berguna. Meng Qingxi, kau berani membunuh muridmu sendiri. Gila sekali. Akan kulaporkan kau. Mingyu sengaja merusak harta berharga akademi. Aku sebagai kepala sekolah hanya sedikit terbawa emosi. Tadi itu sebenarnya apa? Omong kosong. Mana ada kepala sekolah yang terbawa emosi sampai mau membunuh muridnya sendiri? Lagi pula, runtuhnya Menara Futu perlu diselidiki akademi secara detail. Bukan langsung menyalahkan Ningyu. Menara Futu hancur. Tapi dia baik-baik saja. Dan belakang aku mengenalin dia. Kau tadi mau membunuhku. Sudah ku bilang. Itu hanya terbawa emosi. Terbawa emosi artinya kau benar-benar ingin membunuhku. Memang, Rutna, kau kan tidak mati? Kuberi kau satu kesempatan. Coba bunuh aku lagi. Kurang ajar. Kau mengancamku? Aku ini kepala sekolah. Pengecut. Kau tidak berani. Kau jangan mendekat. Ayo serang. Ningyu, jangan gegabah. Kepala sekolah sudah putus kapan? Kau lancang sekali. Mingyu, karena kau sengaja merusak harta berharga akademi.
Atas nama kepala sekolah, aku memarkatmu sekarang. Mulai sekarang, kau bukan lagi murid akademi keduaku. Cepat pergi dari sini. Mengeluarkan murid perlu persetujuan Dewan. Kau tidak berhak. Dewan akan kurus. Jangan lupa, kau sekarang hanya petugas kebersihan. Tidak punya hak bicara. Kalau di sini tidak mau, ada tempat lain yang mau. Utang ini, cepat atau lambat akan kuselesaikan denganmu. Ning Yu, Sebentar lagi akan kuumumkan pengusiranmu ke seluruh petua. Akademi manapun yang menerimamu, artinya memusuhi akademi keduaku. Meng Chengzi, kau keterlaluan. Kau membuat Ning Yu tidak punya jalan keluar. Lalu kenapa? Orang yang aku Mengchengsi usir. Kulihat siapa yang berani menempuhnya. Aku berani. Itu Chu Jinghong. Ya ampun, itu salah satu dari 3 petang terkuat di kota tua. Chu Jinghong, mau apa kau ke sini? Merebut murid. Tidak kelihatan. Pikirkan baik-baik. Melakukan ini artinya memusuhi akademi keduaku. Kau pikir kau siapa? Bisa mewakili akademi kedua? Lagi pula, murid berbakat seperti ini. Demi dia memusuhi akademi keduamu, kenapa tidak? Kau! Tunggu saja. Dewan Akademi pasti akan menghitungmu. Terserah. Miyu, dia tak menginginkanmu, tapi aku mau. Bagaimana kau datang ke akademi pertama? Ini. Kamu tak perlu langsung menjawab. Bisa dipikir dulu di rumah. Tapi sebaiknya kamu ikut pergi bersamaku. Situasinya sekarang kurang enak untuk tetap di sini. Bye. Meng Chengzi, kamu memang bajingan. Ning Yu itu satu-satunya jenius yang sampai puncak menara foto. Tapi kamu usir begitu saja. Kamu penjahat akademi kedua. Akademi kedua ya memang akademi kedua. Karena selalu terdekat oleh akademi pertama. Akhirnya muncul jenius seperti Ning Yu. Tapi diusir dengan cara tak adil. Benar. Memangnya nggak bisa sampai puncak menara foto? Itu cuma bukti dia punya bakat. Tapi seorang Silmaster yang layak tak cukup hanya andalkan bakat. Lagi pula, akademi kedua banyak orang berbakat. Kehilangan Ning Yu tak berpengaruh apa-apa. Kamu bakal menyesal. Apa? Orang biru kangen mau datang ke akademi? Bawa Chai, Komandan Hu. kenapa Anda datang? Itu Komandan Hu? Orang terkuat pertama di kota lama. Katanya karena menjaga tahanan ras asing. Dia jarang keluar dari biro keamanan. Bahkan saat ulang tahun penguasa kota, dia tak hadir. Tak kusangka hari ini bisa melihatnya di akademi. Aku sangat beruntung. Aku datang khusus memberi selamat. Direktur Neng. Akademi kedua punya pemuda pahlawan yang luar biasa. Muda pahlawan. Siapa? Aku tak tahu. Aku tak apa-apa. Jangan-jangan Komandan Hu salah. Sepertinya dia tak ceritakan aksi pahlawannya. Renhai. Sederhana. Bibit yang bagus. Komandan Hu, ada apa sebenarnya? Ini salah kami dari Biro Keamanan yang terburu-buru. Tidak memberitahu kalian dulu. Glan Wong, karena tim pertama yang berhutang budi, kamu yang jelaskan. Baik. Ning Yu ada. Silakan menerima penghargaan. Hah? Ning Yu? Komandan Hu datang mencari Ning Yu? Dia berbuat apa sampai Komandan Hu datang sendiri memberi penghargaan? Pasti lakukan hal yang sangat besar. Ning Yu sudah membantu biro keamanan kami. Menangkap buronan kelas khusus. Buronan kelas khusus itu berkali-kali lolos dari kepungan kami. Dan bunuh banyak orang kami. Kalau bukan karena bantuan Ning Yu, kami tak hanya gagal menangkapnya. Tapi mungkin lebih banyak korban. Ning Yu. Biro keamanan kita besar-besaran. Ternyata cari Ning Yu. Tapi aku baru saja usir bocah itu. Sekarang bagaimana? Selip. Mungkin banyak. Mana Ning Yu? Kau tidak dengar? Aneh. Kau yang tak bisa bertemu Ning Yu. Dia sekarang tak di akademi. 10 menit lalu dia baru pergi. Maksudmu? Sebelum kalian datang,
Direktur Meng dengan alasan merusak harta berharga akademi sudah mengeluarkan Ming Yu. Meng Chengxi bertekuk biasan. Tenang. Harus tenang. Aku kuatkan dia dengan alasan yang sah. Bisa kujalan. Komandan Hu, Ning Yu sengaja rusak menara foto. Aku sudah dapat persetujuan Dewan Direksi. Baru mengeluarkannya. Menara foto begitu sampai puncak akan menghancurkan diri dan berikan sisa kekuatan ke yang mencapai puncak. Kamu sebagai direktur, jangan bilang tak tahu. Ini. Sampai puncak menara foto. Bakat seperti itu bisa menyaingi jenius lain yang sudah matang. Jenius langka 100 tahun seperti ini. Kamu keluarkan. Sial. Komandan Hu sangat paham menara foto. Sekarang penjelasan apapun percuma. Meng Qingxi, aku akan bicara dengan dia pendidikan. Mencari tanggung jawabmu. Iya. Ini salahku. Aku akan bertanggung jawab. Aku beri 10 menit. Aku harus lihat Ming Yu naik 5 penghargaan. Kalau kamu gagal, aku pakai semua koneksi. Kirim kamu ke medan perang war kota lawan ras asing. Baik. Segera ku panggil dia kembali. Huang, kalau aku yang Jo, Ning Yu pasti tak mau kembali. Tolong demi masa depan akademi. Bantulah aku. Tadi sudah ku bilang, kamu bakal menyesal. Aku bisa bujuk Ming Yu. Tapi kamu siapkan penghinaan maaf yang tulus. Tidak masalah. Buat apa kau bawa aku ke sini? Aku rasa ini kau buat bicara. Ada yang aneh denganmu. Aku tahu. Aku tuh boleh kampus. Kau sudah dikeluarkan. Mau balik ke kampus buat apa? Meng Qiangxi minta aku kembali. Ning Yu, kuda bagus tidak makan rumput yang kering. Aku undang kau dengan sangat tulus ke akademi pertama. Alasan aku tidak kau. Aku harus kembali. Direktur Huang Tian kehilangan jabatannya karena aku. Aku gak sanggup dia pelajaran yang lain. Ning Yu, jangan buru-buru memutuskan. Lebih baik kita masuk dulu dan bicara. Permisi. Anak muda yang baik sekali. Punya kemampuan setiap ada perasaan. Sayang tidak bisa mengujuknya datang. Kalau dia ikut masuk denganku, mungkin dia berubah pikiran. Sudahlah. Bentuk anak ini sekali lagi saja. Kalau Ning Yu menerima permintaan maaf, masalah ini tidak akan aku teruskan. Kalau dia tidak menerima, kau siap-siap saja ke medan perang. Mengerti. Aku mengerti. Aku kembali. Salam kepada Komandan Hu. Anak muda. Bagus ya. Itu. Medali laut biru dari Biro Keamanan. Jangan tentang kepala biroku. Mau memakai medali kerajaan ini? Gila. Di 10 petua, yang dapat medali sangat sedikit. Orang yang dapat medali saat ujian masuk universitas bisa dapat nilai tambah. Aku iri. Aku berat naik. Anak ini dapat penghargaan sebesar itu. Dia pantas dapat apa? Ambil. Terima kasih Komandan Hu. Medali laut biru bukan hanya sekedar penghargaan. Ini punya makna luar biasa bagiku. Karena orang tuaku dulu pernah dapat medali laut biru. Rektor Meng, giliran kau. Ming Yu? Akan wiras nim kamu hukuman pemecatan terhadapmu. Ini semua salahku. Aku minta maaf yang sungguh-sungguh padamu. Lihat. Rektor Meng benar-benar minta maaf. Rektor minta maaf ke mahasiswa jarang sekali terjadi. Momen ini pasti jadi catatan sejarah yang tidak akan dilupakan akademi. Aku tidak terima. Ming Yu? Lalu kau maunya apa? Pertama, kembalikan posisi Direktur Huang. Kedua, 3 artefak cipta. Penuhi 2 syarat ini, baru aku terima permintaan maafmu dengan berat hati. 3 artefak cetak? Kau mau bunuh aku? Kau tahu nilai artefak cetak? Memang kau bodoh tahu. Kembalikan posisi Huang Chen tidak masalah. Tapi 3 artefak cetak, aku benar-benar tidak punya. Aku bisa ganti dengan yang lain. Coba bilang. Tidak kusangka akademi juga sangat uang artefak kita. Tunggu dulu. Ming Yu, aku beri 5 artefak cetak. Datang ke akademi pertamaku. Chu Dinghong, ini bukan urusanmu. 5. Sialan. Tahu. Komandan Hu, Chu Dinghong tidak ikut aturan. Aku tidak peduli.
Aku hanya peduli apakah Ningyu mau memaafkanmu. Dan apakah dia mau tetap di sini. 5 artefak cetak. Aku setuju. Ternyata Meng Cheng si pura-pura kasihan. Kau bukan pernah Chu Jinghong. Hampir saja aku tertipu dia. Aku beri 10. Kau gila ya? Akademi keduaku cuma punya 11 artefak cetak. Kalau begitu aku beri 11. Red Percu ini liciknya keterlaluan. Giliran kau. Tahu ya, aku terus naik ke. Aku menyerah. Menyerah! Mingyu, 11 artefak cetak semua untukmu. Selesai. Terima kasih. Kenapa terima kasih? Kebetulan aku juga ada yang perlu bantuanmu. Kita tetap dengan nilai yang sama saja. Apa itu? Tidak usah buru-buru. Besok menurut siang, kau penting minggu. Nanti aku kasih tahu. Sudah habis 7% dari petak buat pencekan. Artefak cetak memang bisa buat aku cepat naik kekuatan. Waktunya hampir tiba. Aku harus bertemu Chu Jinghong. Kau istirahat yang baik. Setelah sembuh langsung pergi. Tahu tidak aku minta bayar sewa. Buat sembunyi berkahai. Tidak kusangka ketemu orang pelit begini. Minta bayar sewa coy cantik. Kepalamu ada keledainya ya? Baru 2 hari. Kekuatan orang ini naik lagi banyak. Dan di dalam tubuhnya, sepertinya ada kekuatan khusus yang tersembunyi. Mirip dengan kekuatan ayah. Aku tahu kau ada masalah. Aku tidak salah dengar kan? Kau mau melamar jadi guru di pusat latihan? Jujur saja sama kau. Pemilik pusat latihan ini adalah anakku. Kau harus tahu, punya anak perempuan cantik. Ayahnya punya banyak masalah tambahan. Jadi tugasmu bukan hanya jadi guru. Jadi tugasmu bukan cuma jadi guru. Tapi juga singkirkan siapa saja yang berani ganggu dia. Dengan kedudukan dan kekuatanmu, tak perlu cari aku untuk hal begini. Karena alasan tertentu, tak ada yang tahu hubungan aku dan dia di seluruh kota Jiumin. Dia juga tak mau terima bantuanku. Jadi aku butuh orang yang tak ada hubungan denganku, tapi punya kemampuan kuat. Dekati dia tanpa ketahuan. Dan kamu, pilihan terbaikku. Ah, maaf, aku sibuk. Imbalannya bisa latihan sekali di alam rahasia angin petir akademi pertama. Bos tenang, serahkan padaku. Game latihan Yinli, tempat para master berpengalaman mengajar teknik bertarung dan kontrol energi Yin. Untuk meningkatkan kemampuan tempur secara menyeluruh. Adik mau daftar? Dengar aku, jangan daftar di sini. Tempat ini sampah. Ikut aku ke game latihan Luo. Di sana baru yang beneran bisa ningkatin kemampuan. Liu Mang, preman, mau pergi ya, cepat pergi. Masih berani rebut muridku. Kira aku tidak ada? Aku cuma bilang jujur aja. Murid game ini datang karena nama besarku. Sekarang mereka semua mau ikut aku pergi. Game kamu tinggal nama doang. Kalau bukan sampah apa lagi? Kamu. Pemilik game. Menurut aku sih terima aja tawaran tuan muda Luo. Game juga gak bakal bangkrut. Kamu juga bisa nikah sama orang kaya. Pergi. Selagi aku masih bisa tahan amarahku. Cepat pergi. Kalau ya aku bekang keluar. Keras kepala. Ya sudah jaga game kamu sendirian saja. Adik juga mau belajar kan? Game ini sekarang sudah gak ada guru. Ikut aku ke game latihan Luo saja. Oh, aku bukan mau belajar. Aku mau lamar jadi guru. Bocah ini umur berapa sih? Kemampuannya belum sampai level 1. Mau lamar jadi guru? Dia kayaknya Ningyu dari akademi kedua. Yang naik untak menara Futu itu. Bener juga ya. Tapi mau jadi guru, bakat doang nggak cukup. Mungkin dia merasa hebat sendiri ya. Sekarang kucing kampung juga bisa olahraga jadi guru gara-gara punya bakat dikit. Berani lamar jadi guru. Kamu kan butuh guru? Aku udah kapas banget. Tolong jangan bercanda. Aku gak bercanda. Kamu tuh bilang ujian apa yang harus aku jalani. Gak perlu. Kamu gak bisa jadi guru. Orang ini cuma murid akademi kedua. Gak pantas jadi guru. Jangan-jangan mau ngeliat aku di pemebukan. Coba ada salahnya. Kamu tahan dia. Aku setuju kamu jadi guru. Gampang. Bocah. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Aku akan kasih tahu. Selesai. Sekarang bisa kan?
Guru Liu Mang dikalahkan begitu saja? Dia kan hampir level 1. Walau diserang diam-diam, masa sampai gak bisa balas sama sekali? Gaji 10.000 per bulan di tengah komisi dan kerja bebas. Aku dapat harta karun nih. Tak masalah. Selama dalamaan selesai, aku mulai kerja. Ujian 4 akademi kali ini, sudah aku atas semua. Tuan Muda Shen bukan cuma dapat kekuatan itu. Ning Yu si bajingan juga pasti mati. Baik, aku tunggu saja. Lokasi ujian kali ini ternyata kota reruntuhan. Ini salah satu penjara ras lain di kota Jiumin. Ujian kali ini berpengaruh langsung ke ujian besar ras manusia nanti. Harus lulus sebisa mungkin. Tim, ada yang mau bentuk tim? Akhirnya ketemu ras lain. Gak sabar nih. Direktur Meng, ini terlalu bahaya. Murid masuk kota reruntuhan. Kalau ketemu ras lain dan kalah, bisa ada korban jiwa. Tenang. Karena ini adik gue enggak kuat mah. Ujian 4 akademi ini, pasti kami jamin keselamatan murid. Ujian gabungan 4 akademi ini. Lokasi ujian kota reruntuhan. Dalam 8 jam sampai zona aman di pusat kota, dianggap lulus ujian. Yang lulus ujian, bisa ikut ujian besar ras manusia sebulan lagi. Saya umumkan ujian dimulai. Gue harus ikut ujian besar ras manusia. Hajar! Harus berhasil. Kamu gagal. Ujian besar ras manusia. Aku datang. Kota rumpuhan sangat luas. Walau sudah berkali-kali digali, pasti masih banyak benda langka yang belum ditemukan. Dengan kekuatanku, sampai zona aman di pusat, cuma butuh 1 jam. Lebih baik pakai kesempatan ini untuk eksplorasi. Ini apaan? Siapa yang sial nih? Secepat ini sudah ketemu ras lain. Kayaknya orang pertama yang gugur muncul. Cepat balik gambarnya. Siapa tuh? Ningyu, dia ketemu ras kunci. Itu Ningyu, dia bertemu dengan suku kunci. Suku kunci ahli menyerang dengan gelombang suara basket dan kekuatan fisik. Bahkan ahli pula tingkat suku kunci bisa melawan. Ningyu memang bakatnya luar biasa. Tapi di kota ini, kekuatan adalah segalanya. Semua manusia harus mati. Aduh, kamu ngapain? Menarik. Basketnya bagus. Ledak. Nick banget menganggap basket suhu kunci dengan tangan kosong. Cari mati saja. Bekatnya memang luar biasa. Tapi terlalu sombong. Dasar bocah congkak. Mati kau. Dia mati. Siswa manusia. Selemah biasanya. Seranganmu. Cuma segini? Aku agak kecewa. Kamu belum mati? Kekuatan selemah ini tak akan melukaku. Lancang. Mati kau. Hankaman bahu kunci. Kok bisa begini? Kamu memang lemah sekali. Biar ku akhiri riwayatmu sekarang. Membunuh ras lain ternyata bisa tingkatkan aura pembunuhanku. Kayaknya perlu lebih banyak bertemu dengan ras lain di sini. Kunci dibunuh begitu saja? Ningyu ini terlalu kuat. Memang. Jenius tetaplah jenius. Beda sama kita orang biasa. Aku terima kesambutan nih. Pemuda bernama Ningyu ini sangat kuat. Serangan suku kunci sama sekali tak melukai dia. Rektor Meng. Akademi kedua kalian punya jenius sejati. Biasa saja. Jenius seperti ini, ada orang yang mau mengeluarkannya. Otaknya pasti bermasalah. Sialan kau bocah. Aku masih punya banyak persiapan untukmu. Hari ini kau pasti mati. Yang paling dekat dengan zona aman saat ini adalah di Ting Feng. Pantas ada jenius papan atas akademi pertama. Bertemu ras lain di dalam. Sama sekali bukan ancaman baginya. Para monster yang sudah diterima akademi tinggi tidak ikut ujian ini. Li Qingfeng pasti mendominasi. Semoga ujian kali ini bisa sedikit mengejutkan. Shenjian di akademi kedua juga kuat. Ras lain menghadang. Langsung dihancurkan kelasnya. Pantas saja jenius dengan pola tingkat bongga. Dia tidak kalah dengan Ningyu. Bahkan lebih kuat. Harus cepat sampai zona aman.
dan segala tempat bendaiku. Ngomong-ngomong soal Minyu, dia sepertinya tidak menuju zona aman. Sudah 2 jam. Dia masih berkeliaran. Tingkat suku mayat busuk ke laut rendah. Membunuhnya cuma tabas di aura penguluhan. Harus cari ras lain yang lebih banyak dan tingkatnya lebih tinggi. Jangan-jangan dia berkeliaran mencari ras lain? Mustahil. Di dalam kota. Mainai ras lain saja. Mana ada yang habis mencari? Lagi pula di dalam kota. Ras lain tingkat tinggi cukup banyak. Datang. Ada apa ini? Ras lain dari segala arah. Sepertinya menuju ke arah Ningyu. Mingyu dah bahaya. Kok bisa ada ras lain sebanyak ini? Ini ulahmu. Jangan asal bicara tanpa bukti. Cuma kerusuhan ras lain biasa. Red Pochu terpenuh khawatir. Selama Ningyu lari ke arah zona aman, dia masih punya peluang besar lolos. Paling buruk. Dia masih jatuh tenggelam lemahnya. Kalau Ningyu kenapa? Akan ku buat kau bayar. Selama dia lari ke arah zona aman, pasti akan selamat. Dengan kepungan ras lain sebanyak ini, bocah itu mustahil hidup. Pemandangan yang menarik. Ningyu ketakutan sampai beku. Kok tidak lari? Mental segitu doang. Genius apaan? Kakinya sudah lemas kayaknya. Bentuk dewa. Aktif. Dia gila apa? Coba siap bersekepang untuk menyelamatkan orang. Sialan manusia itu. Bunuh dia. Makin daya, makin bagus. Dia ini monster apa sih? Pertama kalinya aku lihat ras lain dasar habis-habisan kayak gini. Gila, brutal banget. Kau jenius kayak gini masuk akademi tidak gue. Karena gue kasih uangnya juga besar. Kalau di akademi keempat gue pasti melakukan dia kayak kakek buyut. Bocah ini memang mantap. Mustahil, bocah sialan ini nggak mungkin sekuat itu. Dia kan baru jadi. Mantap! Iblis, manusia ini iblis. Coba kalian semua. Aku mau cari mama. Kalian tidak tahu. Kalian semua harta paun bagiku. Katanya Li Qingfeng kurang pertama yang sampai zona aman. Antas saja jenius. Sial. Gue sampai sini susah payah banget tau. Ini badannya jenius sama orang biasa ya? Ujian tinggal 2 jam lagi. Kok Ningyu belum sampai? Yang nih, dia kan jenius yang lari ke puncak menafku. Bakatnya setara Li Qingfeng. Masa sampai sekarang belum tiba? Jangan-jangan ada yang menghambat? Kucing kampung mana bisa disebandingkan sama gue? Benar juga. Sampai sekarang belum sampai zona aman, petundang. Bahaya tadi kan dia sama Li Qingfeng. Naik ke puncak menara Futu cuma lelucon. Si Ningyu kayaknya udah kapok. Nyerah deh. Terlalu cepat bikin kesimpulan. Ningyu naik ke puncak menara Futu. Bekatnya pasti luar biasa. Mungkin ketemu ras asing yang kuat, jadi terlambat. Kalau pecundang itu bisa sampai zona aman, gue bakal tunjukin seberapa jauh bedanya dia sama gue. Ada apa ini? Astaga! Makanya mau berkumpul ke tengah zona aman. Di sini nggak bakal riskan. Cepat! Ini zona aman ras manusia. Kita serbu masuk. Tangkap manusia ini jadi sandera. Biar iblis itu nggak berani gerak. Ikut aku. Ini kenapa sih? Ras asing ini berani nerobos zona aman. Mereka ketakutan banget kayaknya. Ada sesuatu yang memburu mereka. Itu si iblis. Dia kejar kita. Aku nggak mau mati. Lari cepat! Itu Ningyu. Masa ras asing kini tak sama dia? Nggak mungkin. Cuma segini yang tersisa. Masih kurang puas nih. Ini! Dia langsung nyerbu gitu.
Tolong! Aku mau pulang cari mama. Jangan mendekat. Tunggu sudah. Mas kasing salah tukut sama Ning Yu. Ning Yu membantai mereka sepihak. Ini yang dibilang Li King Feng pecundang. 新人係很少十幾個邊個先？應該係時啊！ Sayang sekali. Kalau waktunya cukup, ras asing ini nggak ada yang lolos. Aku nggak telat kan? Enggak. Bukannya ada yang bilang mau tunjukin bedanya Ning Yu sama dia? Ayo mulai. Iya. Kita nunggu ini. Aku udah nggak sabar. Duel 2 Genius Academy pasti seru banget. Bantai 100 ras asing doang, gue juga bisa. Kekuatan Ning Yu gue akui. Nanti ada kesempatan lawan dia. Cih, ini MAH pengecut. Tadi sombongnya kemana? Ternyata cuma penindas yang lemah, takut yang kuat. Diam semua. Yang berani ngomong lagi sampai mati. Kirain bakal seru banget. Ternyata Li King Feng begini Wan. Maklumlah, Mingyu terlalu sakit sih. Ujian ini selesai. Nama Ning Yu pasti terkenal di seluruh kota Jiumin. Akhirnya ujian mau selesai. Untung nggak ada masalah besar. 60% siswa lulus ujian. Lumayan juga. Kalau lagi nih, ujian bisa diumumkan selesai. Tidak. Belum selesai. Para siswa, ujian selesai. Karena Ning Yu paling menonjol, dia dapat 1 kuota langsung masuk akademi tinggi. Sial, kenapa nggak bilang dari awal? Kuota masuk akademi tinggi. Di seluruh kota Jiumin cuma ada 10. Aku mau lapor, ada kecurangan. Tapi demi keadilan, aku tambahkan ujian kedua mendadak. Kalian boleh tantang Ning Yu. Yang menang lawan Ning Yu dapat kuotanya. Ternyata bisa ditantang. Berarti kuotanya bisa direbut. Kau sengaja kagetin Ning Yu. Jangan bilang begitu. Cuma tes kecil. Aku percaya pada kemampuan Ning Yu. Mending sih kau benar-benar membuat kuat. Cara seperti ini cuma bikin Ning Yu jadi sasaran semua orang. Oh ya, tidak kuat. Pakai kuota masuk sebagai umpan. Bukan cuma bikin bocah itu jadi bulan-bulanan. Tapi juga kasih waktu berjanjian rebut kekuatan itu. Aku memang jenius. Kuota akademi tinggi cukup buat aku taruhan nyawa. Tapi Mingyu terlalu kuat. Aku kenapa? Kepatakah? Siapa kau menang? Waktunya menyelesaikan urusanku. Ini tempatnya. Ayat demi begitu, aku jadi semangat. Hati, siapa yang maju duluan? Aku. Demi kuota masuk, Li King Feng benar-benar all in. Dia punya saya tinggi udah dapat King. Ning Yu pasti susah mengalahkannya. Benar, Sega Nafis Amin. Versus Li King Feng. Bonus kecepatan yang luar biasa. Tinggal ya Mingyu, bisa kerjakan haro dia. 土地红，不是百有能。 Kalau lihat sekilas, Ning Yu lebih kuat. Tapi dia bergerak ke sini. Agak terpercaya. Sekarang lawan Ning King Feng sulit di AC. Pertarungan sengit. Kita tunggu hasilnya saja. Siapapun yang menang tetap jenius. Cuma ada orang yang tadi bikin muak. Kau terlalu lengah. Cepat sekali. Kalau aku pasti tidak bisa menghindar dari pedang Li King Feng. Angkat saja Ningyu. Pakai tinju tangkis pedang Li King Feng. Terlalu belah. Kau memang sangat kuat. Tapi kuota masuk. Harus aku yang dapat. Lebih cepat dari tadi. Siapa engkau? Aku bisa hari. Ayo! Yakin? Apa? Sekarang tanpa memakai bentuk dewa, aku bisa lawan penyegel tingkat 1 kelas menengah. Tapi tenaga tadi ditahan sama penghalang aneh Li King Feng. Apa sebenarnya itu? Teknik segel. Penghalang angin. Teknik segel yang cocok dengan nafas angin.
Pakai kekuatan angin buat bentuk penghalang pelindung. Kalau diserang, penghalang akan serap serangan dan bubar jadi angin. Li Qingfeng sudah kuasai teknik ini. Ning Yu kemungkinan besar kalah. Berlutut. Menyerah. Aku akan pelan-pelan. Kau sekarang tidak pantas jadi lawanku. Benarkah? Kalau ini semua kekuatanmu, aku agak kecewa. Lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. Bagus. Coba. Lebih cepat lagi. Terlalu lambat. Sial. Kecepatan mereka gila banget. Sial. Ada yang bisa pinjamin mata tajam? Mataku tidak sanggup ngikutin. Ketupatan Ning Yu tidak kalah dari Li Qingfeng. Bocah ini terlalu monster. Percuma. Penghalang angin bikin Li Qingfeng tidak terkalahkan. Ning Yu kalah cuma masalah waktu. Kau! Mati saja! Satu jurus menentukan pemenang. Dua jurus tentukan hidup mati. Apa? Penghalang angin hancur? Dia itu monster macam apa? Jurus kedua. Aku menyerah. Kerajaan anginnya hancur. Li Qingfeng benar-benar koma. Ini masalah. Ning Yu menghancurkan Li Qingfeng. Kakak monsternya pasti tidak terima begitu saja. Tapi, aku penasaran kalau mereka bertarung. Satu persatu. Buang waktu. Kalian serang sekaligus. Ning Yu gila. Lawan semua orang. Dia tidak terkalahkan. Siapa yang kasih dia keberanian? Mudah dan terlalu percaya diri. Tidak bagus. Terlalu percaya diri tidak selalu buruk. Aku yakin Ning Yu bisa menang lawan semua. Lagi pula, tanpa keajaiban, dunia ini terlalu membosankan. Terlalu sombong. Sial. Nanti lihat bagaimana kau minta ampun. Hajar dia. Dekan yang bagus. Hancurkan. Sayang-sayangku, aku datang. Tubuh anak ini dari besi ya? Cepat menghindar. Dia jago dapat melihat dekat. Semua mundur. Pakai segel. Puas gaya. Semua mundur, serang dari jauh. Sekuat apapun tubuhnya, dia tak akan tahan dengan serangan gabungan kita semua. Cuma bisa berdoa dia masih hidup. Inilah akibat kalau sok jago. Serangan gabungan ratusan orang, jangankan Ning Yu. Bahkan guru-guru akademi pun tak akan tahan. Orang kemana? Ning Yu mana? Aku yakin saat itu mengenai. Dia di mana? Aku di sini. Skipback! Tolong aku! Anak ini pintar sekali. Dia sudah merediksi serangan lawan sejak awal, makanya menghindar lebih dulu. Teknik bertarung sematang ini sudah dipercaya datang dari seorang pembuat sigil pemula. Kami tak tahu. Kau nangas sudah hidangan. Aku menyerah. Cukup. Kami menyerah. Monster, dia itu monster. Seru. Pertarungan seperti ini benar-benar seru. Aku berhasil. Ning Yu, matilah kau. Itu Sentian. Dia lagi ngapain? Kekuatan segel dan tubuh itu kabeh. Senjata terkuat keluarga Shen, paku legu darah. Gawat. Shen Jian pakai paku legu darah, nggak kuat sedang. Mencingsi, cepat buka pintunya, hatikan dia. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Shen Jian akhirnya dapat kekuatan yang diinginkannya. Hari kiamat si bedingan itu sudah tiba. Neng Chengsi, kau gila ya? Ini kurung di bawah segel itu adalah duri darah rasain. Kalau kekuatan segelnya berkurang dan dia lepas, akibatnya tak terbayangkan. Kekuatan segelnya cukup kuat. Jangan khawatir. Cepat buka pintunya. Kau lihat, aku tidak akan diam.
Buka! Cepat lepaskan! Berhenti! Chen Feng! Itu komandan Yin Akui di tempat lama, Chen Feng. Kenapa dia menyerang? Kalian tidak dengar aku bicara? Komandan mengkengsi keterlaluan. Aku setuju dengan pendapat mengkengsi. Kekuatan segel waktu itu cukup kuat. Diserang sedikit tidak masalah. Tapi ini melanggar aturan. Tidak ada aturan yang melarang ini. Lagi pula, masih ada kami. Kalau terjadi sesuatu, kami bersama bisa mengatasi duri darah dengan mudah. Direktur, cukup. Juara pertama ujian kali ini tidak boleh jadi anak pasangan itu. Kenapa? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Lanjutkan pertandingannya. Mingyu, semua penghinaanmu padaku dulu, hari ini akan kubalas 1000 kali lipat. Masa? Sepertinya kau masih belum paham selisih kemampuan kita. Perlu ku buat kau rasakan keputusasaan lagi. Tunggu saja, ini terakhir kalinya. Mati kau. Bagaimana? Kekuatanku cukup kuat kan? Ada yang pernah bilang ini ke kau? Bilang apa? Yaitu, kau lemah sekali. Tidak mungkin. Aku sudah sekuat ini. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kekuatan. Aku butuh kekuatan. Cepat, buka pintunya. Duri darah sudah tidak bisa ditahan lagi. Itu. Pintunya tidak bisa dibuka. Begitu banyak mangsa zat. Benar-benar membuat hamba bergairah. Udara segar yang lama ditunggu. Wangi sekali. Ini. Mengerikan sekali. Kekuatan duri darah hampir menyamai membuat segel tingkat ida. Cepat besar pecahkan penghalang kalau tidak jadi masalah besar. Itu besar dan kami tidak saku manusia. Cepat minta bantuan tempur keamanan. Minta hujan 20 tangan. Dengan setengah kekuatanku saja, penghalang yang kuat ini cukup untuk menahan orang-orang di luar selama setengah jam. Dan sekarang, saatnya aku menikmati santapan lezat ini. Aduh, cepat. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Bloodthorn. Cepat lari. Shenjian, buat apa kau keluarkan makhluk ini? Tak ada yang bisa kabur. Hahaha. Apa? Nggak bisa keluar. Meski kekuatanku sekarang hanya setara dengan penenun Metroid tingkat 2. Tapi itu nggak menghalangi aku menikmati darah segar kalian. Selesai, kita semua habis. Sial. Aku nggak seharusnya ikut ujian ini. Aku nggak mau mati. Shenjian, sialan kau. Aku harus keluar ke Shen. Aku nggak boleh mati di sini. Aku harus bertahan. Bertahan hidup. Jangan bunuh aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku mau jadi budakmu. Manusia memang selalu pengecut seperti biasa. Karena kau yang merusak segel itu, aku bisa ketinggalkan untuk gak membunuhmu. Terima kasih, Tuhan. Tapi kau harus tunjukkan kesetiaanmu yang cukup. Bunuh beberapa temanmu itu. Apa? Kenapa? Gak mau? Kalau begitu aku nikmati darahmu dulu. Tidak, tidak. Aku mau. Kau sudah tahu juga. Jangan. Sampai keluar dari sialan. Sampai-sampai bunuh suku sendiri. Mengkengsi, ini semua ulahmu. Ternyata sampai begini situasinya. Yang Dian, Kau lebih rendah dari binatang. bunuh suku sendiri. Ini tak ada aku nih. Binatang buas. Kalian apa-apaan? Berani kau mengkari aku? Tolong.
Ternyata kau lebih tak tahu malu dari perkiraanku. Tapi jiwamu justru yang kubutuhkan. Tuan, selamatkan aku. Kekuatannya kuat sekali. Meski sudah aktifkan mode dewa, masih sulit melawan. Ternyata bisa tahan seranganku. Darahmu pasti lebih lezat dari mereka semua. Waktunya hampir habis. Kalau begitu kubabat kalian semua sekaligus. Tolong kami. Kepala sekolah, selamatkan kami. Kau makanan paling berharga bagiku. Akan kuhisap kau perlahan-lahan sampai kering. Hancur. Manusia yang menarik sekali. Apa? Bahaya. Teknik yang aneh. Untung pertahananku cukup kuat. Kalau nggak tanganku sudah tertelan. Hanya bisa taruh-taruhan sekarang. Nanya. Dengan kekuatan Yu dan letan kelang besar. Tapi Niyu berhasil tahan sebagian serangan laporan. Setidaknya setelah lain lebih aman sedikit. Mudah-mudahan Komandan Hu cepat sampai. Sepertinya kau sudah nggak sabar dimakan olehku. Kalau begitu, akan kukaburkan. Ning Yu mau apa? Di saat begini, dia masih mau bunuh Shen Jian? Dia gila. Punggungnya terbuka lebar. Serangan Bloodthorn bakal bunuh dia. K.O. Apa aku akan mati? Aku nggak rela. Di waktu sesaat yang jahat. Datang. Mingyu! Ini serangan terakhir. Jiwa sudah terkumpul. Metrai iblis terlepas.